Halo guys, perkenalkan nama saya Ahmad Sabuliman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu konsep paling penting di dunia jaringan komputer. Antara lain yaitu topologi jaringan. Sebelumnya, apa itu topologi jaringan? Ada yang tahu nggak? Kalau tidak tahu, biar saya jelaskan ya. Topologi jaringan merupakan dasar dari bagaimana sebuah jaringan dibangun, bagaimana perangkat saling terhubung, serta bagaimana data mengalir dari satu titik ke titik lainnya. Pemahaman tentang topologi jaringan bukan hanya diperlukan oleh para ahli IT, tetapi juga para pelajar, mahasiswa, dan siapapun yang ingin memahami cara kerja teknologi yang setiap hari kita gunakan. Dalam video ini kita akan membahas berbagai jenis topologi secara lengkap, mulai dari bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, tree, hybrid, hingga peer-to-peer. Dari topologi yang paling sederhana adalah topologi bus. Dalam topologi ini, seluruh komputer dihubungkan melalui sebuah kabel utama panjang yang disebut dengan backbone. Berikut adalah gambarnya. Semua data yang dikirim oleh perangkat apapun akan melewati kabel utama ini dan diterima oleh semua perangkat yang terhubung. Namun, hanya perangkat tujuan yang akan memproses data tersebut. Topologi bus terkenal murah, sederhana, dan mudah dipasang terutama untuk jaringan kecil. Namun, kelemahannya sangat nyata. Jika kabel backbone rusak, maka seluruh jaringan akan langsung mati. Selain itu, semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin lambat aliran data karena semua perangkat harus berbagi jalur komunikasi yang sama. Tapi sayangnya topologi ini juga memiliki potensi konflik data atau biasanya disebut dengan collision yang lebih tinggi sehingga sudah jarang digunakan pada jaringan modern berskala besar. Oke, kita lanjut ke topologi berikutnya adalah topologi star. Salah satu topologi yang paling populer dan umum digunakan di kantor, sekolah, hingga pusat bisnis. Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat pusat, yaitu switch atau hub. Berikut adalah contoh foto switch dan hub. Semua komunikasi antar komputer harus melewati perangkat pusat tersebut. Star lebih stabil dibandingkan bus karena jika salah satu kabel terputus, perangkat lain tetap berjalan normal. Topologi ini juga mudah dikembangkan hanya dengan menambahkan ports pada switch. Namun, star memiliki satu titik lemah, yaitu switch rusak, seluruh jaringan akan berhenti total. Selain itu, star juga membutuhkan lebih banyak kabel karena setiap perangkat memiliki jalur khusus ke pusat. Oke, kita lanjut ke topologi yang ketiga, yaitu selanjutnya adalah topologi ring, yang menghubungkan perangkat dalam bentuk lingkar tertutup. Data mengalir dari suatu perangkat ke perangkat sebelumnya secara berurut, sehingga menciptakan aliran data yang teratur tanpa tabrakan. Keunggulan utama ring adalah stabil dalam pengiriman data, sebab setiap node memperkuat sinyal sebelum meneruskannya. Namun, topologi ini cukup sensitif jika satu perangkat atau satu kabel saja mengalami gangguan. Seluruh jaringan dapat terhenti. Proses perbaikan juga memerlukan waktu lebih lama karena teknisi harus memutus dan menyambung kembali struktur ring untuk menambah atau mengurangi perangkat. Meskipun begitu, ring pernah populer pada jaringan FDDI dan beberapa sistem industri tertentu. Ini menciptakan banyak jalur alternatif untuk perjalanan data. Mesh menawarkan tingkat keandalan dan keamanan yang tinggi karena jika satu rusak, data dapat dialihkan ke jaringan lain tanpa mengganggu jaringan. Topologi ini digunakan dalam sistem penting seperti militer, perbankan, pusat data, dan jaringan yang membutuhkan uptime hingga hampir 100%. Namun, mesh sangat mahal dan kompleks untuk dipasang karena membutuhkan banyak kabel dan konfigurasi rumit untuk jaringan kecil. Mesh cukup efisien, tetapi untuk jaringan besar, biaya dan kompleksitasnya menjadi tantangan besar.
untuk yang menggunakan topologi tersebut. Lalu ada topologi tree. Topologi tree adalah sebuah kombinasi antara topologi star dan bus. Topologi ini membentuk struktur bercabang seperti pohon, di mana setiap kelompok perangkat terhubung ke perangkat pusat yang lebih besar, lalu menuju pusat utama jaringan. Topologi tree ideal untuk organisasi besar karena mudah diperluas, terstruktur, dan mendukung hierarki jaringan yang jelas. Namun, seperti bus, jika kabel pusat bermasalah, seluruh cabang di bawahnya akan ikut terpengaruh. Selain itu, semakin besar topologi tree, semakin banyak perangkat pusat atau switch tingkat tinggi dan kabel yang dibutuhkan sehingga biaya yang lebih besar. Yang kelima ada topologi hybrid. Topologi hybrid paling fleksibel. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi sekaligus seperti star, mesh, ring, atau bus, atau tree, atau star. Hybrid banyak digunakan dalam jaringan besar yang kompleks karena memungkinkan setiap bagian jaringan menggunakan topologi yang paling sesuai dengan fungsinya. Meskipun begitu, kelemahannya hybrid adalah biaya tinggi dan konfigurasi yang sangat rumit karena memerlukan manajemen jaringan yang matang serta perangkat yang lebih canggih. Dan yang terakhir adalah topologi peer-to-peer. Peer-to-peer yang paling sedikit berbeda karena tidak memiliki server pusat. Setiap komputer dapat menjadi server sekaligus clean. Topologi ini sangat mudah dibuat dan dicocok untuk jaringan kecil seperti jaringan rumah, warnet kecil, atau kantor kecil. Tidak membutuhkan biaya mahal atau perangkat khusus, namun kelemahannya adalah keamanan yang rendah, data mudah berantakan, karena tidak ada pusat kendali dan performa menurun jika jumlah perangkat terlalu banyak. Jadi, secara keseluruhan, setiap topologi jaringan memiliki tujuan dan keunggulan masing-masing. Tidak ada topologi yang paling sempurna, tetapi ada topologi yang paling tepat untuk kebutuhan. Topologi bus cocok untuk jaringan kecil dan sederhana. Star paling ideal untuk sekolah dan kantor. Ring membantu jaringan beralir stabil. Mesh cocok untuk sistem kritis. Tree untuk organisasi besar yang terstruktur. Hybrid untuk jaringan besar yang modern. Dan peer-to-peer sangat pas untuk jaringan kecil dan informal. Pemilihan topologi harus mempertimbangkan biaya, keamanan, kecepatan, jumlah perangkat, tingkat pemeliharaan, serta skala jaringan yang diinginkan. Dengan memahami semua ini secara mendalam, penggunaan atau administrator jaringan dapat menentukan topologi yang paling sesuai dan efektif untuk membangun sistem jaringan yang aman dan stabil. Sekian video dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.